Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali lagi kita bersama-sama dalam doa pagi. Pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita fokus untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk mengucap syukur. Sebelum kita masuk dalam doa pagi hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang cerah hari ini Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup yang sudah Tuhan karuniakan. Bapa, sebentar lagi kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau, mengucap syukur akan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan namanya. Tiada yang seperti Allah kita. Dia yang ajaib, hitunglah dalam hidupmu segala kebaikannya dalam hidup kita. Tak terhitung segala kebaikan-Mu Tuhan, tak mampu kami membalasnya. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, karena Kau terlalu baik, teramat baik. Engkau melampaui segala akal dan pikiran kami. Kasih-Mu melebihi, tidak ada yang menandingi kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tiada yang melebihi Engkau dalam hidup kami. Terpujilah nama Yesus, terpuji Engkau, sangat terpuji. Engkau tiada taranya. Engkau yang terhebat, Engkau yang terbaik, Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, Yesus, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami mengucap syukur karena Tuhan baik, karena Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Engkau tidak tergantikan dalam hati kami. Engkau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, sikere, ya ralaba, ya ralaba, ya ralabo. Ina ya ralaba, sikere, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, sere, ya ralaba, Haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau yang kudus, Engkau yang maha kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau yang bertahta, Engkau yang duduk di atas tahta. Dimuliakanlah namamu, dimuliakanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau Alfa dan Omega, Engkau Alfa dan Omega Tuhan. Haleluya. Besar, 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 besar dan ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau memuji Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi-Mu. Kami ada sebab anugerah-Mu Tuhan.
Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Ku ada karena anugerah. Dan anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada karena anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Segala pujian bagi Engkau, ya Allah kami mengucap syukur. Ini terima kasih kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, buat kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya
Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau Yesus. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan Engkau, Tuhan Yesus Kristus yang berdaulat atas hidup kami, yang mengatur, yang merancang hidup kami. Kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami datang untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk mengagungkan nama-Mu. Tuhan, tidak dapat kami menghitung segala kebaikan yang sudah, yang telah Tuhan kasih, yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami hanya bisa mengalu-alukan nama Tuhan, menyanjung nama Tuhan. Hanya bisa berterima kasih, hanya bisa mengucap syukur akan segala kebaikan, akan segala anugerah terindah, anugerah terbaik yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Keberkati firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami. Dan biarlah firman ini yang mengubah hidup kami, membawa kami semakin serupa dengan Kristus, membawa karakter kami menjadi seperti karakter Kristus, membawa hidup kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita dengar yaitu dari 1 Korintus 13 ayat 5. 1 Korintus 13 ayat 5, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sekali lagi kita baca, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu, pagi hari ini kita masih dengan tema yang sama, yaitu tentang kasih. Ya, saya tidak berhenti-hentinya mengingatkan bahwa pada bulan Maret ini, ya, kita akan membahas tema tentang kasih. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita, ya, supaya kita bisa berubah, supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, ini berbicara tentang kasih. Ya, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya rugi. Benar enggak? Rugi, Bapak Ibu. Tetapi pada hakikatnya, kita sebagai manusia cenderung tidak mau yang namanya rugi. Adakah di sini pada pagi hari ini di antara kita, di antara Bapak Ibu yang dalam kehidupan hari-harinya pengen rugi? Ada yang misalnya punya usaha, ya, Bapak Ibu yang punya usaha, punya perusahaan. Adakah di antara Bapak Ibu yang pengen rugi? Jawabannya tentu tidak. Pasti, saya pastikan Bapak Ibu pengen untung. Iya kan? Pengen cuan. Tetapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Apa sih itu kasih? Kasih itu pasti rugi. Rugi Bapak Ibu. Kenapa? Ya. Artinya
kasih itu ada pengorbanan. Benar gak? Pasti ada yang namanya pengorbanan Bapak Ibu. Itu sudah pasti. Tidak mungkin Bapak Ibu misalnya suami istri, ya, aku mengasihi engkau misalnya gitu, ngomong sama istri atau suaminya. Tapi gak ada berbuat apa-apa, tidak rugi, tidak berkorban. Apakah itu dinamakan kasih? Tentu saja tidak Bapak Ibu ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan. Rugi, mengasihi itu rugi. Berkorban banyak hal, tentu saja Bapak Ibu. Ya, rugi waktu. Ya. Nah, saya sekarang mau tanya kepada Bapak Ibu. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang melayani Tuhan. Entah bidangnya apa, pokoknya melayani Tuhan. Ya. Ketika melayani Tuhan, rugi enggak? Kalau secara hitung-hitungan, rugi Bapak Ibu. Ruginya apa? Rugi waktu. Capek. Ya, pastinya lelah. Tapi kenapa hal itu dilakukan? Kan jadi pertanyaan. Kenapa hal itu dilakukan? Yaitu tadi karena kasih. Karena Bapak Ibu dan saya mengasihi Tuhan. Kenapa sih kita capek-capek melayani Tuhan? Capek-capek dikejar waktu. Itu karena apa? Karena kasih. Kenapa kita melakukan itu? Karena Tuhan Yesus sudah menyatakan itu kepada kita. Bahwa kasih itu berkorban. Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Ia merelakan nyawanya buat kita. Supaya kita bisa selamat. Supaya kita yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Jadi itulah alasannya kenapa kita mau rugi. Kenapa kita bela-belain. Karena kasih kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, kasih itu tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, jelas Bapak Ibu. Ia tidak marah. Bisa gak sih kalau kita itu dikata-katain, diejek, dihina, difitnah, dijelek-jelekkan, ya, digosipin, gak marah? Bisa gak? Bisa. Tetapi bagaimana dengan respon kita? Tentu saya juga pernah, ya Bapak Ibu, mengalami hal seperti ini. Ya, dijelek-jelekkan. Wah, si ini tuh begini. Oh, nggak bisa, dia tuh gini. Marah Bapak Ibu. Gak terima. Itulah respon kita. Ya. Tetapi kasih itu mengajarkan kita untuk tidak menjadi cepat marah. Kasih itulah yang menjadi rem, yang menjadi peredam ketika kita pengen marah. Ya. Ketika kita pengen marah, ya kita ingat, oh ya, saya harus mengasihi. Saya nggak boleh marah. Tetapi bagaimana dengan firman Tuhan yang lain? Boleh engkau marah, tetapi jangan sampai matahari terbenam. Benar nggak? Boleh marah, tetapi jangan lama-lama.
Jangan pernah Bapak Ibu menyimpan kesalahan orang lain. Ya, jangan pernah kita menyimpan kesalahan orang lain, mengingat-ingat kesalahan orang lain, mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Jangan. Bagaimana jikalau Tuhan mengungkit kesalahan-kesalahan kita? Apakah kita bisa mengelak? Gak bisa. Jadi seharusnya di dalam kasih kita akan Kristus itu mencerminkan aplikasinya adalah kita menjadi orang yang mudah untuk mengampuni. Jangan sampai kita menyimpan kepahitan. Jangan sampai kita menyimpan sesuatu yang pahit dalam hidup kita kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita, bahkan suami istri, bahkan sahabat-sahabat kita, di lingkungan kantor kita. Kita harus menjadi orang-orang yang harus mengampuni kesalahan orang lain, tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kenapa? Karena Bapa kita juga yang di sorga itu adalah Bapa yang tidak pernah mengingat-ingat kesalahan anak-anaknya, Bapak Ibu. Ya, kedengarannya ini sepele. Sepele, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap harus berhati-hati dalam bertindak. Kita harus berhati-hati dalam kelakuan kita hari lepas hari. Ya, marah boleh silakan, tetapi jangan sampai engkau menyimpan amarahmu, jangan sampai engkau menyimpan kesalahan orang yang telah menyakiti, orang yang sudah tidak membuat engkau nyaman. Engkau bisa dikatakan sabar ketika engkau dibuat marah. Di sanalah letak level kita. Level kesabaran kita diuji. Ketika kita dibuat untuk harus marah, bagaimana respon kita? Kita marah apa enggak? Di sanalah kasih itu terlihat, Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, hendaknya lah dan seharusnya lah kita menjadi contoh, ya. Kita menjadi Kristen yang penuh kasih, Kristen yang memancarkan kelakuan Kristus. Hidup Kristus itu nyata dalam hidup kita. Biarlah engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada. Dan jadilah terang dan garam dunia dimanapun Tuhan menempatkan kita. Bapak dan Ibu dan saya juga, ayo kita lakukan firman Tuhan. Ayo kita mengampuni. Ayo jangan kita menyimpan kesalahan orang lain. Ayo kita mengaplikasikan kasih dalam hidup kita. Saling mendoakan anak istri kita, saudara kita, orang tua kita. Doakan. Tidak usah yang berat-berat kita lakukan. Ya, mengampunilah satu kepada yang lainnya. Sebab Bapa kita adalah Bapa yang selalu mengampuni kita dengan segala kasih dan kebesarannya. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mau belajar pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu. Biarlah kami melakukannya seperti yang telah Engkau ajarkan. Supaya kami saling mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik, sangat baik.
Biarlah kasih itu memancar dalam hidup kami. Biarlah kasih itu memancar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Segala puji bagimu Tuhan. Engkau yang telah mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Engkau yang telah tidak pernah mengingat-ingat segala kesalahan kami Tuhan. Engkau yang selalu mengasihi kami. Engkau yang selalu mengampuni kami Tuhan. Engkau yang selalu menganugerahkan rahmat-Mu sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Diberkatilah firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu kami simpan dalam hati kami. Lalu kami akan melakukannya hari lepas hari dalam hidup kami. Ajar kami supaya kami saling mengasihi. Ajar kami untuk melakukan kasih itu kepada sesama kami. Ajar kami untuk selalu taat akan firman-Mu. Ajar kami supaya kami semakin melekat dengan Engkau. Ajar kami supaya kami benar-benar mengasihi Tuhan dengan tulus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami jikalau kami masih menyimpan kesalahan orang lain dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami jika mulut kami mengatakan hal yang gak baik akan orang lain. Biarlah kami tidak melakukannya kembali dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami hanya memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dimanapun keadaan umat-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang melihat mereka. Engkau yang tahu keadaan mereka. Berkati mereka. Mereka yang sedang letih lesu. Sedang berbeban berat. Sedang mengalami banyak pergumulan dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan, Kau hadir dalam hidup mereka. Kau datang kepada mereka. Kau jamah setiap hidup mereka. Kau berkati mereka, segala pekerjaan, segala usaha umat-Mu. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan proteksi, Tuhan buat berhasil. Segala jalan-jalan yang buntu, mereka yang sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Biarlah Tuhan yang buka jalan-jalan yang buntu itu. Biarlah Tuhan yang membuka terobosan-terobosan baru dalam kehidupan mereka. Lindungi kami, jaga kami. Kemanapun kami pergi, biarlah kami selalu membawa Kristus dalam hidup kami. Dan biarlah hanya Kristus yang nampak dalam hidup kami di tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.